Pak kami ingin bergabung jadi relawan. Tapi ada teman-teman yang bertanya, biaya operasionalnya dari mana? Gitu. Iya. Jadi saya sampaikan ke beliau, saya bilang kerelawanan itu hadir karena kita tidak mau menjadikan calon presiden kita punya beban. Kalau kita meminta dana operasional, kita membuat itu seolah-olah kita memaksa kandidat kita Betul. untuk mendapatkan dana operasional dari pihak lain. Ya. Dan itu yang kita maksud oligarki. Sekarang ini kita teriak-teriak anti oligarki, tapi meminta dana operasional sama calon presiden kita. Tidak nyambung. Nggak nyambung ya, betul ya. Wah, akhirnya mereka paham bahwa gerakan relawan memang harus begitu. Betul. Jadi kita juga relawan ini tidak membebani sesuatu. Lahir dan tumbuh ya. Tidak membebani, artinya kalau hanya bisa mengajak keluarga saja sudah cukup itu saja. Jangan lebih dari itu. Kalau ada rezeki bisa bikin kaos 10 bisa dibagi ke teman-teman, ya itu saja. Kalau bisa bikin ajak teman-teman, ayo ngopi-ngopi kita ngobrol soal Anies di warung kopi. Kebetulan saya ada uang ini buat bayar kopi. Ya sudah itu saja. Jangan minta berlebih. Misalnya ada Anies datang ke satu tempat yang kemudian kalian ingin menjemput. Jangan berpikir menyediakan bos sekian orang untuk datang dan sebagainya. Tidak. Kalian bisa bonceng satu orang saja, itu sudah cukup. Karena yang bergerak seperti kalian bukan satu orang. Akan banyak orang yang bergerak seperti itu yang bebannya masing-masing ringan. Luar biasa. Yang gerakan masing-masing ringan ini yang kemudian menghasilkan sebuah kekuatan yang besar. Jadi sama saja sebenarnya satu orang yang punya uang besar dengan banyak orang, 5.000 orang yang punya uang kecil. Ya buat kita sama saja. Nah ini yang kita dorong ke teman-teman supaya jalan. Saya kadang-kadang, oh ini mereka bikin kegiatan lagi di sini, bikin kegiatan lagi di sini. Ini uangnya dari mana? Kadang-kadang saya juga bingung uangnya dari mana. Tapi mereka tidak minta uang sama sekali. Jadi seperti kemarin Reboba ya. Reboba itu relawan Borneo bersama Anies. 5 provinsi di Kalimantan. Ya mereka deklarasi di KP atau di mana. Saya bilang deklarasi jangan dipaksakan. Ya. Kalau tidak bisa di hotel, di kafe saja. Kalau tidak bisa di kafe, di warung kopi. Tidak bisa di warung kopi, kalian kumpul di pinggir sawah, bentang spanduk, sudah. Deklarasi kami mendukung Anies Baswedan, selesai. Tidak perlu memaksakan diri harus di hotel besar bintang 5. Bukan, itu bukan gaya relawan saya bilang. Kalau kalian sudah deklarasi di hotel bintang 5, orang sudah mulai curiga, ini uangnya dari mana? Tapi kalau kita deklarasi di pinggir sawah, di tempat wisata yang kita kumpul-kumpul di situ, tidak ada yang curiga. Gerakan kita seperti itu. Cuma memang kita perbanyak. Makanya sekarang Korea itu sudah punya 41 simpul relawan. Luar biasa. Jadi 41 simpul relawan. Yang satu simpul itu ada yang kakinya di seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Jadi seperti milih Anies ini hitung 1 dari 41 itu. Kenapa Korean itu ada dan bagaimana ceritanya mereka lahir? Tabe. Jadi awalnya kan kita buat milih Anies. Milih Anies itu relawan Anies Baswedan yang pertama kali hadir di seluruh Indonesia. Jadi relawan pertama yang di seluruh Indonesia untuk Pilpres 2024 bawa Anies itu milih Anies yang pertama kali. 11 Mei 2021. Luar biasa. Itu belum ada relawan, belum ada orang cerita relawan. Kemudian terus-menerus tumbuh teman-teman para senior ini yang tadi disebutkan itu, para senior kemudian mulai gelisah. Iya. Mereka ingin terlibat tapi malu disebut milenial. Betul ya. Milenial. Dia bilang kita ini sudah punya cucu, bukan satu pula cucunya. Kita pulang disebut milenial, malu kita sama cucu. Akhirnya kita bentuk namanya relawan Anies Baswedan bagian timur Indonesia. Namanya Rela Batin. Rela Batin tumbuh, bagus, bergerak. Pak Majid Salatu jadi ketuanya. Kemudian teman-teman di Sumatera protes. Itu kenapa hanya timur saja yang diurusi? Gitu. Kita di Sumatera juga mau gitu, bikin begitu. Lahir yang namanya relawan Anies Sumatera, RAS. Habis itu di Kalimantan ada yang namanya relawan Borneo bersama Anies, Reboba. Di Papua terbentuk Repanis, relawan Papua Anies. Kemudian di Maluku ada namanya relawan Kepulauan Maluku, Rela Kamu. Gitu. Di Maluku sendiri, Maluku Utara, itu bikin relawan baru namanya Relamu, relawan Maluku Utara. Dalam perkembangannya kemudian organisasi-organisasi profesi juga bikin sendiri, ya. Relawan tenaga kesehatan, Rela Nakes. Rela Nakes. Kemudian perempuan, relawan perempuan Anies bikin Relas,
relawan perempuan. Pengusaha-pengusaha bikin relawan pengusaha Anies. Gitu. Kemudian muncul buruh ya. Ya. Kelompok buruh bikin relawan sendiri. Kemudian ada para perantau bikin relawan sendiri. Ya. Sekarang ini malah ada kelompok-kelompok yang alumni SMA gitu. Ya. Alumni SMP 22 Jakarta itu bikin relawan sendiri dan minta dibikinkan kelompok relawan. Saya bilang kalian kan bisa gabung ke relawan yang tidak. Kami ini tersebar di seluruh Indonesia, dia bilang. Alumni kami. Kami butuh berhimpun sendiri dan dengan kami sendiri itu chemistry-nya lebih ketemu dengan teman-teman yang lain. Lebih mudah mengajak yang lain. Saya bilang oke, mantap kalau gitu. Di Sumatera tiba-tiba saya dihubungi oleh teman-teman pendeta di Sumatera. Mereka bilang kami mau bergabung sama Anies, tapi kami agak risih masuk ke kelompok-kelompok relawan lain. Kenapa? Ya masih ada yang bahas tentang khilafah, masih ada yang bahas tentang 212 dan sebagainya. Saya bilang tidak masalah, kita bikinkan relawan sendiri gitu. Mereka bikin namanya Sain Millennium Sumatera gitu. Isinya pendeta semua. Ya. Pendeta semua.